kawasan pelajar, kafe, dan tempat nongkrong. Mungkin adalah bayangan Kecamatan Tembalang di kepala kebanyakan orang. Namun, bagaimana jika kita masuk lebih dalam? Desa Kramas merupakan salah satu desa yang masih memiliki tradisi yang dijalankan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Terletak di Kecamatan Tembalang, desa ini dipercaya oleh masyarakatnya ditemukan oleh Nyai Singonyidro dan suaminya Ki Gagak Handoko dengan cara membakar hutan dan kemudian menyusuri abu bekas bakaran pohon tersebut. Mereka dipercaya sebagai pepunden desa Kramas dan setiap bulan Apit diadakan tradisi merti desa sebagai cara masyarakat bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Sang Maha Holik dengan cara nyekar atau ziarah di makam Nyai Singonyidro dan kemudian mengadakan syukuran dengan cara berdoa dan menampilkan seni daerah. Tidak hanya merti desa, Desa Kramas juga memiliki tradisi sadranan yang diadakan setiap bulan Rajab. Kegiatan yang dilakukan adalah ziarah ke makam timur dan tengah, kemudian dilanjutkan dengan memotong kambing. Selain pepunden, Desa Kramas juga memiliki danyang yang dikenal dengan nama Mbah Deno, yang dulunya tinggal di pohon dekat dengan kelurahan Desa Kramas. Masyarakat percaya bahwa para pepunden dan danyang Desa Kramas melindungi mereka dari segala malapetaka yang datang. Jika ada orang jahat yang memiliki ilmu hitam, tidak akan mempan digunakan pada desa tersebut. Selain makam, cerita tentang pepunden dan danyang, Desa Kramas juga memiliki sendang yang masih digunakan beberapa masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Di antaranya yaitu sendang lampeh, sendang bulung, dan sendang beli. Kecamatan Tembalang merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Kecamatan Tembalang diresmikan pada 17 April tahun 1993. Setidaknya terdapat 12 kelurahan yang tersebar di wilayah Kecamatan Tembalang. Kecamatan ini juga terkenal memiliki banyak sendang atau mata air di berbagai titik. Kelurahan Tembalang adalah salah satu kelurahan yang mempunyai beberapa sendang. Pertama adalah Sendang Kandri. Sendang ini terletak di Dusun Jurang Belimbing, tepatnya bersebelahan persis dengan Waduk Pendidikan Diponegoro. Sendang ini berbentuk lingkaran dengan diameter kurang dari 2 meter. Kedua adalah Sendang Panguripan. Sendang ini berada di dalam wilayah Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sendang Panguripan sendiri berdiameter cukup besar. Sendang Panguripan tidak ditutup saat dilakukannya pembangunan Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan. Namun, Sendang Panguripan turut mengalami pembangunan yang dilakukan oleh pihak Universitas Diponegoro. Ketiga, Sendang Kandri Fakultas Ilmu Budaya. Selain Sendang Panguripan, Sendang Kandri juga terletak di dalam wilayah Universitas Diponegoro, tepatnya di Fakultas Ilmu Budaya. Secara fisik, sendang ini telah mengalami pembangunan dengan dibentuk lingkaran dan memiliki air mancur di tengah. Namun, mata air ini sepertinya sudah tidak lagi ada dan sekarang lebih difungsikan sebagai kolam ikan. Keempat, ada Sendang Lera. Satu lagi, sendang yang berada di wilayah Universitas Diponegoro. Sendang Lera terletak di dalam kawasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jika dilihat sekilas, sendang ini lebih mirip seperti sebuah sumur karena diameternya yang kecil dan tertutup bagian atasnya. Asal-usul kata Meteseh pada Kelurahan Meteseh berawal dari keberadaan sebuah desa yang dinamakan Desa Teseh. Kondisi alam di Desa Teseh dulunya sangat subur. Setiap petani yang memotong padi yang matang akan tumbuh lagi. Dengan kondisi inilah, desa tersebut dinamakan sebagai Desa Teseh atau Meteseh yang diambil dari kata ente-ente iseh, atau artinya tidak habis-habis. Ya,
belum begitu marak Islam di kampung itu memang sedekah bumi, ada apa sikit-sikit makan di jalan atau makan di pernah Mas. Folklore lainnya yang berhasil diidentifikasi merupakan keberadaan dari makam para penyebar agama Islam di wilayah ini, seperti makam Mbah Luhung Alwi yang merupakan penyebar agama Islam di wilayah Mateseh. Mbah Luhung Alwi sendiri merupakan sosok yang besar dan dikenal sebagai paman dari Habib Lutfi, seorang ulama dari kota Pekalongan. Kaumnya ini diantar ke Habib Lutfi dan kata Habib Lutfi, oh ini masih mbahku. Aku terakhir ke sana itu 22 tahun yang lalu. Dan Habib Lutfi lupa jalannya gitu loh. Mau kesini lagi itu mau. Terkait asal-usul nama Bulusan, ada dua versi. Versi yang pertama, nama Bulusan berasal dari adanya pohon bolu yang berada di Sendang Bulusan, yang dipercayai getahnya dapat mengobati berbagai macam penyakit. Versi yang kedua, nama Bulusan berasal dari banyaknya hewan bulus di sungai yang berada di daerah Bulusan. Situs-situs yang terdapat di Kelurahan Bulusan antara lain ada Sendang Bulusan, Sendang Timoho, Sendang Pongangan, Makam Kiai Jala, dan Makam Kiai Sambernyowo. Kelurahan Bulusan terdiri dari dua dukuh, yakni Dukuh Ngembak dan Dukuh Bulusan. Baik di Dukuh Ngembak maupun Dukuh Bulusan, secara kebudayaan, tradisi, bahkan danyang sudah berbeda sejak zaman dahulu. Maka, setiap memperingati hari besar seperti Merti Deso atau bersih-bersih desa, kedua dukuh ini mengadakannya secara sendiri-sendiri. Di Dukuh Bulusan, acara Merti Deso diadakan setiap bulan Apit di balai pertemuan berupa wayangan. Kemudian, setiap bulan Rajab mengadakan nyadran di semua pemakaman umum. Nyadran diadakan dengan menabur bunga di makam secara bersama, kemudian selamatan. Seseorang yang merupakan bahu rekso di Dukuh Bulusan bernama Kiai Singo Senggoro. Di Dukuh Ngembak juga mengadakan Merti Deso berupa wayangan yang dilakukan saat bulan Apit tiap tahun. Di dukuh ini terdapat Kiai Sambernyowo yang dipercayai sebagai danyang yang menjaga wilayah Ngembak. Sendang Sebalong merupakan salah satu situs budaya yang terdapat di Kelurahan Sambiroto. Dalam bahasa Jawa, sendang berarti kolam. Sesosok danyang bernama Mbah Wungu menempati situs ini. Selain itu, sebagian orang datang kemari untuk pengobatan peruntungan. Berikut penuturan tentang Mbah Wungu dan kepercayaan dalam mencari peruntungan di Sendang Sebalong. Orangnya tuh ya nggak terlalu cantik ya, pokoknya orangnya tuh badannya kayak Mbak Eni, agak tinggian. Sajen Oh, nah, saji ada, kembang, terus kinang. Ya, kinang yang kalau zaman kuno kan orang nginang. Oh, nginang buat pinang Nah, itu. pinang itu, nah itu menyan. Nah, diopong di situ. Dupo. Nah, itu nanti di situ aja kayak suara Mbak. Nah, di suara, misalnya kok terus kan seakan-akan dia punya feeling, wah 03. Saya 03. Di sebelah Sendang terdapat prasasti-prasasti dan ornamen peninggalan makam Tionghoa tua yang sudah tidak ditempati. Ornamen yang dimaksud ialah pecahan batu berbentuk guci yang ada pada makam-makam orang Tionghoa. Situs lain yang terdapat di Kelurahan Sambiroto adalah makam Kiai Rifai atau Mbah Rifai. Beliau dahulu merupakan seorang penyebar agama Islam di Kelurahan Sambiroto dan sekitarnya. Pada waktu itu kan yang menemukan pertama kali Mbak Rifai itu bapak saya. Di bawah akar itu.
Terus dikerjakan sampai berapa minggu mbak itu. Pokoknya akar-akar dipotongi semua gitu. Setelah ketemu itu, ya itu makamnya Mbak Rifa itu. Sendang Mulyo ialah sebuah kelurahan yang dihidupi oleh beberapa sumber air berupa sendang, belik, dan bendungan. Sumber-sumber air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, mengobati penyakit, mengairi sawah, dan sebagai cadangan ketika musim kemarau tiba. Karena jasa yang besar untuk penghidupan, masyarakat mengadakan selamatan sebagai cara untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Sumber-sumber air di Sendang Mulyo yakni ada pasangan sendang wedok dan sendang lanang di Kampung Gendong yang dikuras tiap Jumat Kliwon sasi apit. Sendang wedok sendiri dibawa reksa oleh Sri Wulan yang memakai pakaian ijo gadung dan jarit kawung. Di RW 15 terdapat sebuah belik yang dipercaya oleh masyarakat dapat mengobati berbagai macam penyakit, bahkan santet. Di tengah-tengah perumahan terdapat sendang Bukit Anggrek yang dulu sering digunakan untuk hal-hal klinik dan mencari togel. Ada bendungan Pucang Gading yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Pohon di sana yang dijaga oleh Mbah Singoyojo dipercaya masyarakat sebagai gerbang menuju ke pantai selatan. Di daerah Kelipang yang telah menjadi perumahan, terdapat sendang Kalipah yang dibawa reksa oleh Mbah Kalipah. Sendang ini hingga saat ini tiap ada hajatan, masyarakat luar perumahan datang membawa gudangan sebagai selamatan. Zaman dahulu pun sering diadakan haul dan nyadran di Sendang Kalipah tiap bulan Rajab. Para warga menyembelih kambing sebagai selamatan atau wujud syukur. Sendang Mulyo memiliki makna yaitu banyak sendang yang mampu menyejahterakan masyarakat. Beberapa hal tadi adalah sedikit dari banyak yang dapat kita jumpai di sisi lain Tembalang. Masih banyak sisi yang belum tersentuh, di mana budaya masih ada utuh.